Selamat datang di channel Santa Monica. Semoga bermanfaat. Berkah dalam. Pernahkah saudara mendengar istilah blessing in disguise? Pernahkah mengalami berkah yang terselubung, padahal kita baru mendapat cobaan? Jika salah satu di antara kita pernah mengalaminya, inilah bukti tingkatan iman kepercayaan kita akan Kristus sudah berada di puncaknya. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mengalami suatu pencobaan, normalnya reaksi seseorang adalah bersungut-sungut, stres, pusing, gelisah, dan lain sebagainya. Namun bagi mereka yang percaya, mereka menggunakan kacamata iman. Ternyata maksud Tuhan itu seperti ini. Kita menjadi lebih tenang, pikiran terbuka, positif melihat masalah. Sama seperti bacaan hari ini, dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 16-40. Bercerita tentang Paulus dan Silas di Filipi yang mengusir roh tenung atau roh iblis pada diri seorang hamba perempuan. Karena dianggap mengacaukan daerah itu, mereka didera, dipukuli, dan dipenjara. Dalam luka-lukanya, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian di penjara. Setelah itu terjadilah gempa bumi dan sendi-sendi penjara goyah, pintu-pintu terbuka dan terlepaslah belenggu mereka. Kepala penjara yang saat itu tertidur, terbangun dan hendak menghunuskan pedang. Namun Paulus dengan nyaring mengatakan, "Jangan mencelakakan dirimu, sebab ia dan Silas masih ada di situ." Tubuhnya gemetar, lalu jatuh tersungkur kepala penjara itu dan berkata apa yang harus ia perbuat supaya selamat. Paulus berkata, "Percayalah kepada Yesus Kristus dan kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu." Setelah itu, ia memberitakan yang terjadi, dan saat itu juga kepala penjara dan keluarganya memberi diri mereka dibaptis. Berkah yang terselubung dari kisah ini, bahwa dari penganiayaan yang terjadi, tidak dapat begitu saja melenyapkan damai dan sukacita dalam diri Paulus dan Silas. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Berkah lainnya semakin bertambahlah yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis, meski awalnya mereka turut memenjarakan para rasul. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan kami, terima kasih kami haturkan kepadamu atas karuniamu sepanjang hari ini. Kami masih sehat dan selamat hingga saat ini. Dalam situasi yang pelik dan penuh cobaan, Engkau senantiasa berada di sisi kami. Semoga dalam setiap peristiwa yang terjadi, ada berkah terselubung di dalamnya, dan kami bisa lebih peka terhadap rencana-Mu. Dengan mengakui Kristus sebagai Putra Allah, musuh-musuh tidak dapat menghancurkan dan menggoyahkan iman kami, karena percaya kepada-Mu. Sama seperti yang Engkau tunjukkan kepada kepala penjara dan pejabat-pejabat ketika membalas dengan kehancuran penjara Filipi. Engkau tidak akan tinggal diam
ketika kami ditindas atau dianiaya karena nama-Mu. Bapa, berkat renungan dan sabda malam ini, kami semakin teguh dan menaruh segala persoalan hidup kepadamu. Dengan kepastian, firman dan rohnya akan memimpin kita sepanjang hidup ini sampai ke hadirat Bapa yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.